Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Della Sarina, NPM 21201040. Saya adalah salah satu mahasiswi keperawatan kelas 2021 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana tentang promosi kesehatan pada korban bencana. Jadi teman-teman, topik dari promosi kesehatan saya adalah edukasi penyakit diare pada korban bencana banjir. Sasaran dari promosi kesehatan ini yaitu semua korban bencana banjir yang ada di lokasi pengungsian. Selamat menonton. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang saya cintai untuk mengikuti penyuluhan ini. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Della Sarina, NPM 21201040. Saya adalah salah satu mahasiswi keperawatan kelas 2021 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Baik Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang diare sebagai salah satu dampak atau akibat dari bencana alam seperti yang terjadi di lokasi ini, yaitu bencana banjir. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana merupakan suatu peristiwa yang dapat mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang dimana disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Baik semuanya, jadi adapun jenis-jenis bencana tersebut. Yang pertama bencana alam, di mana bencana ini merupakan bencana yang disebabkan oleh alam, seperti terjadinya gunung meletus, banjir, tsunami, tanah longsor, angin topan, dan badai. Yang kedua merupakan bencana non-alam, di mana bencana ini ditimbulkan oleh aktivitas manusia seperti terjadinya kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, dan radiasi. Yang berikut yaitu bencana sosial yang terjadi akibat adanya konflik sosial, yaitu seperti kerusuhan, terorisme, konflik agama, dan perang tanding. Baik Bapak Ibu, saya juga akan menjelaskan tentang banjir, seperti bencana alam yang sedang terjadi atau yang sedang Bapak Ibu semuanya hadapi saat ini. Jadi banjir itu merupakan peristiwa meluapnya air di daratan yang biasanya kering, yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, dan di mana air dari hujan tersebut tidak bisa diserap cepat oleh tanah dan tidak bisa dialirkan oleh saluran air yang ada. Baik, terkait dengan topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang diare. Jadi diare dengan banjir ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana kejadian atau bencana banjir itu dapat membawa berbagai macam polutan seperti limbah pabrik, sampah, dan bakteri ke dalam sumber air seperti sungai, danau, dan sumur. Apabila sumber air tersebut terkontaminasi oleh bakteri dan itu dikonsumsi oleh Bapak Ibu sekalian, itu dapat menimbulkan diare. Baik, jadi diare ini merupakan BAB encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare ini umumnya disebabkan karena adanya konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus, bakteri, dan parasit. Jadi adapun faktor yang dapat mempengaruhi diare tersebut, yaitu yang pertama adanya air yang tercemar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa air banjir itu dapat mengkontaminasi sumber air yang biasa kita digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Air yang tercemar tersebut dapat mengandung bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan diare. Yang kedua yaitu sanitasi yang rendah, di mana apabila di daerah ini terdapat
sanitasi lingkungan yang sangat buruk atau pemeliharaan lingkungan yang sangat buruk itu dapat memicu terjadinya diare pasca banjir ini. Yang berikut adalah pembuangan tinja yang tidak higienis. Jadi pembuangan tinja yang tidak higienis ini juga dapat mempengaruhi terjadinya diare pasca banjir. Kemudian adapun perilaku masyarakat dalam menangani air minum. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu di sini mengkonsumsi air minum yang tidak dimasak ataupun yang disimpan pada wadah yang tidak tertutup, itu dapat menyebabkan meningkatnya frekuensi BAB atau diare. Adapun tanda dan gejala dari diare tersebut yaitu yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu feses lembek atau cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian sakit perut, mual dan muntah, adanya demam, dan kehilangan nafsu makan, serta penderitanya mengalami dehidrasi akibat pengeluaran cairan yang sangat berlebihan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada bagaimana pencegahan dan penanganan diare tersebut. Karena kita sudah mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi diare tersebut, tentunya kita juga harus tahu bagaimana untuk mencegah dan menangani diare tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan dari diare tersebut. Baik, untuk mencegah terjadinya diare, yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, membiasakan diri kita untuk selalu mencuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah makan maupun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, memasak air hingga berbuih dan sampai suhu 100 derajat Celcius. Kemudian wajib mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, dan menjaga lingkungan yang sangat bersih dan sehat, dan hindari tumpukan sampah di lingkungan sekitar. Baik, berikutnya yaitu penanganan diare. Jadi penanganan diare ini yang pertama, perbanyak asupan cairan, pemberian valid, penggunaan obat anti diare. Yang berikut, pergi ke pusat layanan kesehatan terdekat apabila diarenya sudah sangat berat. Baik Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik sekalian, sekian saja materi dari saya. Sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian yang masih bingung dengan materi yang saya paparkan. Kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya, atau boleh juga Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian untuk meng-sharing pengalaman dari Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian terkait dengan penyakit diare di lokasi pengungsian ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah paham semua tentang penyakit diare ini, mulai dari pengertian, faktor-faktor, tanda dan gejala dan pencegahan maupun penanganan dari diare ini? Baik, terima kasih. Apabila Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian sudah paham semuanya, saya ucapkan terima kasih, dan semoga materi yang saya paparkan pada kesempatan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti penyuluhan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kata dan tindakan saya yang dapat menyinggung Bapak Ibu dan teman-teman, saya mohon